Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Sobat Atma Motor Lover. Ini pagi ini baru setengah 6 ini. Baru setengah 6 pagi. Tak sempat sebelum berangkat sekolah nganter anak-anak. Saya mau review ini. Ini kan tadi malam tak pakai mobil ini. Tadi malam tak pakai, nanti juga mau tak pakai nganter anak-anakku sekolah. Ternyata enak. Harganya ringan banget. Mobil secakep ini, seganteng ini. Kemarin kita modif lampu dikit-dikit ini. Nah, ya Allah, ternyata mobil yang cuma 75 juta, tahunnya 2016, pajaknya hidup, pajaknya juga murah, sekitar 2 juta. Tahun 2016 loh ya. Jadi 2016 pajak 2 juta itu murah loh. Modelnya secakep ini. Bagaimana mobilnya? Kita simak video berikut. Oke ya, ini kan jualan. Saya sudah beberapa kali buat video edukasi, tapi yang namanya di Atma Jaya itu walaupun jualan, tetap kita selalu nambah bantu terbuka. Informasi harus jelas dan detail, jangan sampai orang datang itu ciluba. Dan mobil itu kalau mulus ya mulus. Nah, kalau ini kan sudah kita rawat, jadi sudah sesuai standar kita. Mobilnya sudah mulus, kaki-kakinya sudah enak. Ada yang belum tak upgrade. Kalau mau teman-teman, velg ini bisa saya upgrade, cuma nambah 1 juta aja, tak ganti velgnya, mungkin bekasnya Brio, Ayla dan kawan-kawan. Kalau teman-teman mau, ini kan mobil ini tak jual 75 juta, pajaknya hidup, tahunnya 2016 loh ya, platnya Jatim lokal. Kalau mau velgnya tak upgrade, punya Brio atau Ayla atau dan jenisnya dan kawan-kawan, racing yang begitu, nanti cuma nambah 1 juta aja, insya Allah tak carikan kalau ada yang mau seperti itu. Oke ya, ini kan gayanya retro klasik, tapi mobilnya modern. Jadi ini bisa dilihat teman-teman, reel mulus. Ini bisa dilihat reel mulus. Reelnya mulus banget. Reel mulus karena ini sudah melalui proses di bengkel kita. Jadi mobil ini sudah kita dapat, sudah masuk bengkel kita. Jadi ya hasilnya seperti ini mulus. Reel mulus. Nah, kita lihat sekeliling bodi ya, reel mulus. Kemudian kita lihat atas ini tidak ada apa namanya ya, tidak ada silen, tidak ada dempul ini. Kemudian talang atas ini, oke, talang belakang. Nah, ini reel mulus, presisinya sama. Di sini ya, presisinya sama ya, jarak renggangnya itu sama, lampu juga gitu. Biasanya mobil nggih ngapunten ya, mohon maaf teman-teman, Limo Vios 2016 Limo itu biasanya kadang gini-gini renggang. Ya mobil murah itu tentunya ya murahan. Tapi kalau di Atma Jaya walaupun kita mainan mobil murah begini, ya jangan sampai kondisi di bawah standar. Kita harus mengupayakan mobil itu yang kita jual harus di atas standar, bukan yang paling bagus, bukan yang paling baik, tapi kalau bisa yang di atas standar umumnya. Jadi nek koncone iki duwe kaya ngene, nek iso aku ki bisa jualan itu lebih dari ini, misalnya begitu. Kalau secara kondisi ya, kita memang main kondisi karena mobil murah itu bukan berapa kita beli, tapi endingnya setelah kita pakai. Artinya kamu beli ngerawat ABCDE, ya mohon maaf ya, ngerawat mobil itu enggak seperti renovasi rumah kayak gini. Ini rumah tetangga saya, kalau rumah saya enggak sebagus ini, agak kecil rumah saya. Ini rumah tetangga saya. Ngerawat seperti ini, misal kamu renovasi apa, itu
rundingan sama istri, habisnya nanti buat teras, buat kamar mandi nanti 25 juta misalnya. Itu kamu lakoni. Itu bisa habis 2 kali atau 3 kalinya. Bisa habis 50 juta lebih. Monggo yang pernah punya, yang pernah pengalaman renovasi rumahnya atau renovasi mobilnya, silahkan komen. Anggarannya sekian, nanti jadinya sekian. Dan itu kadang belum tentu puas. Isih ono ae sing mbok do kurang. Itu jeneng menungso. Kita kembali lagi ke mobil. Jadi seberapa bisa kita membatasi diri kita terhadap keinginan kita. Jadi kebutuhan dan keinginan itu hal yang berbeda. Kalau ini masuknya sudah mobil kebutuhan. Kenapa mobil ini, kalau teman-teman butuh sedan, tahunnya muda untuk transportasi, irit, efisien, is oke, ambil Vios Limo. Tapi kalau kamu cari prestisius, cari prestis, cari gengsi, nggak masuk ya, karena ini kastanya masuk kasta yang termasuk kasta yang bawah. Kasta itu tingkatan, gitu ya. Nah ini bang presisi, jarak-jarak semua presisi. Ini penting banget kita ngelihat sekelas mobil bekas taksi. Jadi kalau kamu lihat Toyota Vios Limo, kamu lihat Soluna, lihat Hyundai apa itu, kamu lihat Nissan Latio, itu harus diperhatikan karena mobil seperti ini pada umumnya kondisinya jelek pada umumnya. Karena juga murah. Tapi kalau kita bisa dapat mobil yang murah dengan kondisi yang bagus, kenapa tidak? Gitu lah ya. Ini pagi-pagi tetangganya semangat pada nyuci. Oke ya, kita buka dalam dulu. Kita buka no lampu. Ini kan lampunya nyala. Tak lihat no lampu sih. Ini lampunya pakai namanya Proji. Ya, jadi ini dirubah tuh bisa. Jadi cangkang yang dalam tuh diambil, dirubah. Ini kalau nyala ini terang banget. Nanti kalau sebentar, kalau lampu kotanya dia membiru begini. Membiru begini. Nah, cakep toh? Lampu headlamp ini dimodif begitu. Yang headlamp luar dikasih stiker blue eyes. Ini kurang satu. Seharusnya kemarin pengen saya itu yang reflektor dalam itu tak hitamkan, namanya black housing. Terus tak kasih Proji gini. Tapi ya gini kayaknya juga udah cakep. Nah, modif-modif begini kalau di daerah tempat saya ini ya sekitar 2-3 jutaan lah. Cakep toh? Kalau mau nambah velg dari harga 75, mobil ini tahun 2016 Vios Limo cuma nambah 1 juta. Jadi 76. Velgnya tak barukan, tak ganti racing. Power window ini ontelan. Kalau mau modif power window nambah 2 juta. Tak belikan power window baru set. Yang penting mobilnya sehat dan bagus dulu. Ini ini sudah rubah. Sekarang kita masuk, coba kita lihat. Oke, kontak on. Odo 249. Kalau untuk mobil ukuran Vios Limo termasuk low, tidak tinggi karena rata-rata 400 ya. Ini baru 249. Kaca film sudah pakai Solar Guard premium di semua sisi. Oke, di sisi driver maksudku. Sini pakai sebelah kanan, belakang pakai Solar Guard. Head unit ini sudah Android, pakai 10 in. Kamu bisa lihat Netflix, bisa lihat map, bisa lihat apa aja lah. Bisa lihat screen mirroring dari handphonemu untuk masuk ke sini. Dan ini tidak asal pasang, jadi dia beli frame lagi. Jadi cakep begini. Jadi dibelikan frame ulang, jadinya bagus begini. Gitu ya. Kecepatan di sini connect sama yang di sini. Softwarenya begitu. AC dingin, AC-nya dingin. Tenang saja. Jadi AC dingin. Ini sudah gantian LED. Ini cakep. Oke. Mobilnya cakep. Sekarang saya mau lihat mesin.
Kita buka dulu. Oke, mesinnya anti anti apa ya namanya? Anti ngasep. Anti ngasep. Kalau teman-teman nanti beli mobil ini bisa test drive 1000 kilo dari Malang mau dibawa ke Jakarta. Saya persilahkan dari Malang dibawa ke Jakarta dan itu nanti waranti. Tadi loh aku pas nyoba jalan lupa bagasi ini belum tak tutup rapet. Mohon maaf ya. Jadi kalau dari Malang dibawa ke Jakarta kita waranti sampai Malang ke Jakarta. Kalau mogok tanggungan saya. Mogok mesin loh ya. Tapi kalau mogok mbok jarak karepmu dhewe bensinnya nggak mbok isi, numpakmu ngawur, banmu bocor itu tanggungan kamu sendiri. Nanti kalau mogok, Mas Ongki mesinnya overheat tanggungan saya. Di jalan misalnya Ungaran, tanjakan Ungaran Semarang sampai Banyumanik itu overheat tanggungan saya. Karena mobil ini sudah tak coba. Dari kemarin tak coba muter-muter, ayo loh. Enak ternyata mobil ini. Saya ini merasakan sehari semalam kok enak. Habis ini mau tak coba lagi muter-muter. Saya mau ke Surabaya nanti siang insya Allah. Nanti tak coba Nah, tak buka dulu mesinnya ya. Harus dicek apakah bekas nabrak apa enggak. Karena mobil beginian banyak yang laka. Jadi harus dicek. Nah, ini silen kap mesin aman. Memang ini enggak ada undercovernya. Enggak ada undercover untuk proteksi panas di kap mesin memang enggak ada. Kemudian cek sini. Ini dicek. Pojok sini, dalam sana. Ini hasilnya biru. Dan ini dulu dari Surabaya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat mobil ekstraksi itu kalau ada gedrikan seperti ini di support skok ya. SB ini artinya Surabaya. Mobil itu dokumen bisa dimutasi. STNK BPKB. Tapi kalau buku KIR itu asal usul nomor kelahiran tidak bisa dirubah. Jadi kode di depan ini SB misalnya KT atau mana itu pasti muncul. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu oh mobil ini dari sana itu kelahiran sana itu kita bisa tahu. Oke. Sini. Kabel ini. Saya tidak mau ada kabel aneh-aneh, campuran aneh-aneh. Nah, jadi kabel ya rapi, harus rapi, nggak ada campuran-campuran di sini. Saya nggak mau. Kalau ada begitu wis aku mesti tak prenteli. Harus bersih seperti itu karena kabel itu bahaya, bisa terjadi kebakaran. Terus ini soket di box sekring ini harus betul-betul safety aman. Nah ini kalau saya itu seperti ini teman-teman. Jadi walaupun mobil bekas taksi saya nggak mau semrawut. Nah nggak boleh di sini repairan semrawut saya nggak boleh. Ya kebetulan kan ya jelek-jelek ini saya bisa perbaikan. Nah ini kabel-kabel begini harus rapi ya. Ini bullhead sini bagian kiri depan. Nah, apakah mobil begini kalau nabrak bisa diganti bagian-bagian gini? Bisa. Jadi kita harus nggak boleh ketipu itu kita bisa lihat dari sini. Ini sasis. Nah ini ya, tak zoom dulu. Ini sasis. Sasis samping. Ini yang nggak bisa dibelikan. Kalau ini nggak ada bekas las-lasan sampai bawah sana. Nah sampai bawah sana nggak ada bekas las-lasan, hanya kotor-kotor jelek begini. Jadi kalau bisa cari yang jelek, yang kotor begini, jangan cari ini yang mulus. Berarti kan mari dicat. Nah, yang jelek-jelek begini lah ini asli. Kalau bullhead sini, fender ini bisa dibelikan. Bullhead atas ini bisa dibelikan. Kalau laka banyak yang jual. Tapi kalau sasis itu nggak bisa. Kemudian ini namanya apa nih namanya? Depan sendiri ini apron. Ini juga nggak bisa dibelikan. Jadi kalau teman-teman lihat mobil apronnya dilihat. Apron ini jangan sampai repair. Ada orang mobil laka itu yang boleh dibeli. Jadi laka yang nggak sengaja kayak ngerem nggak nutut, kena pagar rumah, kena pojokan gapura begini. Nah itu kan namanya apa ya kesenggol, itu nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau laka der adu banteng, sama mobil itu nggak boleh dibeli. Nah, karena itu bengkok, sasisnya bengkok. Jadi kadang cuma orang mobil nabrak rumahnya sendiri, temboknya sendiri, maju nggak nutut, apa lupa apa gimana, duk di sini kadang bullheadnya hilang apa
silennya hilang cuma 10 cm, itu enggak apa-apa. Ya bisa ditoleransi. Wong mobil ya murah. Kecuali mobil ini ratusan juta itu beda, nggak boleh ditoleransi kayak gitu. Tapi kalau mobil cuma 70 juta, 60 juta bisa ditoleransi. Kalau ini enggak, ini saya tadi cuma ngomong itu cuma cerita apa ya, kasih saran lah buat teman-teman. Jadi wong kuwi adil wiki apa ya, kikri terlalu detail itu ya boleh. Tapi kalau teman-teman ya nggak boleh juga kalau uangnya cuma sedikit. Nah, orang terlalu detail tuh boleh kalau duitnya banyak. Kalau duitnya pas-pasan, cerewet-rewel ku gak oleh. Nah, jadi kadang-kadang kita itu jadi customer juga harus tahu diri sendiri. Nek jere wong Jawa ku kudu ndelok jitokmu. Gitu ya. Mesin ini satu NZFE. Jadi sejak dulu Vios generasi pertama sampai sekarang sama, cuma bedanya Vios generasi yang kedua, ketiga seperti ini dia nggak ada kabel gasnya. Jadi sini nggak ada kabel OLED. Jadi di sini throttle body elektronik. Kalau yang Vios pertama dia walaupun satu NZFE dia pakai kabel gas Vios yang pertama. Kalau ini sudah pakai throttle elektronik. Ini juga rawan banyak yang kalau digas nggak mau, kadang dibejek gasnya itu dia jeda atau delay, itu throttle-nya rusak biasanya. Nah, gitu ya. Jadi harus dicek juga teman-teman. Terus engine mounting ini harus dicek, karet-karetnya masih bagus karena lumayan ini kalau kita ganti engine mounting masih sekitar 1 juta. Ya mohon maaf ya untuk orang yang sekelas beli Vios Limo, uang 1 juta 2 juta itu berarti. Beda kalau customernya Lexus itu gak sama, uang 5 juta itu cuma rokok lah, rokok sebuah sehari. Tapi kalau orang beli limo ini uang segitu berarti. Jadi kita harus bijak. Dan biasanya orang beli limo kayak gini, ini rata-rata orang yang baru beli mobil dan orang yang paling mudah untuk dibohongi dalam dunia dagang kendaraan bekas. Maka nih untuk teman-teman yang barusan mau beli mobil yang pertama kali, kalau lihat iklan jangan cari yang termurah. Nanti kamu akan merasa kecewa karena yang kamu dapat akan gelo. Yang kamu dapat nanti pasti gelo. Pasti kecewa. Dan endingnya kamu akan rugi secara finansial dan secara waktu. Karena akan bengkak. Perbaikan mobil itu sudah saya jelaskan tadi di depan. Seperti kita kalau perbaikan teras rumah apa itu. Jadi bengkak. Ya, yang bijak ya kalau kamu punya uang, apalagi uangmu pas-pasan. Biasanya orang yang uangnya pas-pasan ini malah sembrono. Nah, gitu ya. Nah, ini master kopling jarang sekali bermasalah. Kemudian dinamo starter juga jarang sekali bermasalah. Transmisi untuk Vios ini juga enak. Mobil ini nggak pakai timing belt, dia pakai rantai atau timing chain, jadi nggak perlu perawatan itu. Paling kalau dia akan meletak mesinnya itu setutnya yang rusak atau kalah. Nah, tapi lumayan mahal itu, beli masih sekitar 700.000. Kemudian AC dicek betul, jangan sampai dapat yang ngorok dan yang nggak dingin. Kalau ada orang jualan mobil AC-nya nggak dingin, bilang cuma freonnya, itu bohong. Bisa saya pastikan 90% bohong. Entah itu showroom atau itu pemakai orang rumahan. Yang paling banyak seperti itu, yang paling banyak bohong malah orang rumahan. Karena saya selalu dibohongi orang tiap hari itu. Saya tiap ngecek mobil di rumahnya orang, kalau nggak dingin tak tanya pasti jawabnya freonnya habis. Kok aneh men. Freon itu cuma 150.000. Nggak mungkin lah kalau AC nggak dingin hanya karena freon 150.000 kamu nggak beli. Logikanya kan gitu. Ngisi freon itu cuma 150.000 kalau mobil begini. Kan nggak mungkin. Cuma 150.000 uang segitu kamu nggak beli. Gitu ya, pasti jebol yang lain. Itu bisa 4 atau 6 juta. Kalau jebol kompresornya dan lain-lain FAP gitu. Gitu ya. Mobil ini sangat irit. Jadi sangat cocok untuk Anda pakai. Gitu sobatku. Terima kasih videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gak usah takut apa-apa. Yang penting nek awakmu carimu irit, carimu perawatan kalau murah banget tidak, tetap mahal karena Toyota itu mesin orinya mahal spare partnya. Tapi kalau dibanding kendaraan yang lain, ini yang versi paling paket hemat, ekonomis dan boys karena sudah facelift, sudah 2016 gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.